Oke, jadi kemarin malam-malam aku makan ke Saokao yang ada di Alam Sutra. Terus dalam perjalanan pulang, aku ngobrol sama istri. Jadi misalnya kemarin sempet tuh lagi cari-cari, lagi nonton-nonton di TikTok, terus keluar kayak satu pembahasan yang kenapa ya proses itu tuh nggak enak banget dan proses itu lama banget gitu. Jadi di situ kasih tahu kalau misalnya kenapa sih proses itu harus bener-bener dilewatin gitu. Dan di situ kita diskusi lah, diskusi sampai akhirnya ada satu kesimpulan yang menyatakan kalau misalnya memang proses itu adalah sesuatu yang harus kita lewati gitu. Tapi kenapa sih memang proses itu benar-benar harus kita nikmatin secara pelan-pelan gitu. Dan sejatinya adalah setiap kita hidup pasti akan ada prosesnya sendiri-sendiri gitu, dan setiap orang pun punya prosesnya masing-masing. Itu yang jadi relate gitu sebenarnya. Dan di situ dibahas kalau misalnya jadi si pembicara itu jadi yang bicara itu waktu itu adalah seorang pendeta namanya Jesse Lantang, dan dia dikasih tahu Kak, dia ceritain gitu kenapa proses itu memang harus pelan-pelan. Jadi di situ dia cerita kalau misalnya dulu dia kalau nggak salah latihan seni bela dirinya kalau nggak salah Krav Maga atau apa gitu, aku lupa. Jadi dia belajar Krav Maga, tapi pas awal-awal belajar Krav Maga dikasih tahu bener-bener pelan-pelan. Jadi misalnya slow motion gitu. Jadi dia kasih tahu cara cara berantemnya seperti apa, tapi dalam slow motion gitu, bener-bener pelan-pelan sekali. Jadi pelan-pelan banget lah intinya gitu. Dia mulai bete di situ. Dan dia mulai bete kayak males banget lah. Kayak apa sih serunya gitu, kayak pelan-pelan terus gitu. Tapi setelah itu beberapa minggu kemudian eh yang ngajarnya ini seniornya yang ngajar senior kayak guru senior gitu datang dari mana lah, dari luar negeri datang, dan dikasih tahu kalau misalnya kita udah bisa coba latihan yang lebih cepat gitu. Dan ketika ditanya sama pelatihnya kenapa sih mesti benar-benar pelan-pelan sekali, dan pelatih di situ kasih tahu karena setiap pelan-pelan kita akan tahu detail, gerakan-gerakan, dan kita akan hafal di situ. Di situ masuk akal banget sih buat aku. Jadi apa sih korelasinya, apa sih nyambungnya sama proses hidup gitu. Dan di sini aku berpikir kalau oke, ketika kita dalam berproses, kita belajar dalam proses hidup, itu kenapa kita pelan-pelan, kenapa kita bisa aja kan sebenarnya ketika kita punya masalah kita langsung dapat solusi dan masalah selesai dan prosesnya selesai gitu. Tapi kenyataannya kadang-kadang proses itu kan kita lama sekali ya, benar-benar mesti lewatin satu-satu gitu loh. Ya ada misalnya contoh, kita ada hutang gitu, berarti kan harus cari uang dulu, cari uangnya juga yang seperti apa, kita harus lebih detail, cari kerja dan segala macam, akhirnya baru bisa bayar hutang gitu kan. Dan itu dikasih tahu kalau ya bener sih, kalau misalnya kita dalam menyelesaikan masalah kita jadi lebih detail aja dalam berproses gitu. Jadi kita bisa lebih sadar, dan itu kan jadi pengetahuan dan apa ya, pengalaman yang sangat 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 berharga sekali gitu dalam proses hidup. Ya contoh aku pun sangat relate karena aku udah ngalamin banget yang apa ya, kayak aku 7 tahun sama istri aku, dari pacaran sampai sekarang udah 7 tahun sama-sama, dan kita berdua sama-sama relate dalam soal finansial gitu. Jadi eh ketika papa aku meninggal, aku mulai pacaran sama dia, dan dia ngebantuin aku soal ngurusin keuangan keluarga dan segala macam, dan jadinya di situ sangat relate sekali. Oke, proses selama ini memang ngajarin kita untuk lebih aware ya sama finansial gitu, lebih belajar soal finansial ya. Dalam artian ya, oke, ketika dapat uang, uangnya harus diapakan, harus dimasukin tabungan atau masukkan investasi, atau kita bayar dulu untuk keperluan-keperluan dan segala macam gitu. Ya, karena pada saat saat itu adalah aku belum jadi dokter, masih dalam apa, baru selesai koas dan baru mau ujian dan segala macam. Tapi waktu itu memang harus membiayai keluarga satu rumah. Ketika itu adik aku lagi kuliah kedokteran juga, dan yang satu lagi itu lagi kuliah perhotelan. Nah, dua-duanya ini. Jadi sekarang yang satu puji Tuhan udah lulus, dan yang satu lagi di Australia
gitu. Dan waktu itu ya proses sama-sama istri aku ya, waktu itu benar-benar ngelewatin untuk ngurusin semua ini gitu loh. Dan yang memang sekarang sadar dan relate sekali dan sadar sekali kalau misalnya memang proses yang kita alamin ketika kita benar-benar nikmatin, ya sebenarnya nggak nikmat juga, tapi ketika kita benar-benar buka mata dan belajar dalam proses itu, kita akan sadar bahwa ilmunya itu tuh akan menyerap dengan kita gitu, dengan sendirinya gitu loh. Jadi menurut aku memang proses itu tidak enak, tapi membuat kita pasti lebih baik gitu. Dan menurut aku akan dipakai di masa depan yang kita sekarang nggak tahu sebenarnya gitu. Jadi buat kalian di sini, mungkin dengan beberapa orang yang nonton di sini, ah ketika lagi lewatin proses, aku cuman berpesan kayak ya tetap semangat, nikmatin prosesnya walaupun nggak nikmat, tetap apa ya, tetap tetap punya harapan aja gitu sih, punya harapan dan belajar dalam setiap momen gitu. Karena nggak gampang, sangat tidak gampang, tapi di depannya pasti kepake, depannya pasti kepake, dan itu jadi bekal buat kamu yang memang ya lewatin masa-masa hidup ini gitu. Itu aja sih. Semoga ada yang bisa diambil dari pesan ini, dan ya kalau ada yang mau didiskusikan silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau tanya silakan tulis di kolom komentar juga, atau boleh DM di Instagram atau TikTok aku juga @dr.richatiel. Di situ aku bahas soal skincare dan kulit, dan ya aku open sekali ketika kita mau diskusi soal apapun lewat DM gitu. Aku sangat terbuka sekali gitu sih. Mungkin itu aja yang mau dibahas kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.